Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bergabung lagi atau berjumpa lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha ya teman-teman, yang dimana seperti biasa di channel ini membahas tentang seputar gangguan asam lambung ya, dalam artian asam lambung yang tidak normal teman-teman, kemudian anxiety disorder ya, bisa dikatakan dengan kecemasan yang berlebih, kemudian dan psikosomatis. Keempat itu sangat berkaitan teman-teman. Nah baik, namun tidak membahayakan ya, jangan berpikir yang lain-lain, kuncinya sih itu teman-teman, dan cukup menjalankan pola-polanya teman-teman. Nah baik, teman-teman semua, sebelum melanjutkan, tolong di subscribe ya yang baru bergabung, teman-teman yang baru join, baru bergabung bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha. Karena mengapa? Tolong di subscribe ya teman-teman, di subscribe, karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi teman-teman ya, tidak memerlukan biaya atau materi, dan termasuk pendaftaran melalui saya. Di situ kalian hanya sedikit tinggal memencet tombol yang berwarna merah dengan bertulisan subscribe, karena secara tidak langsung kalian telah memberikan kebaikan ya, intinya telah mendukung channel Jona Anxiety Bang Nugraha ini lebih berkembang, dan intinya lagi lebih berguna untuk orang banyak dan yang membutuhkan ya teman-teman, khususnya teman seperjuangan kita, yaitu teman anxiety disorder dengan gangguan asam lambung ya teman-teman, seperti itu, dan bergunalah intinya, amin ya robbal alamin. Kemudian tolong di like ya videonya jika memang kalian suka dengan cara penyampaian saya atau cara dorongan saya, setidaknya saya hanya menemani kalian ya teman-teman. Tolong di like ya videonya teman-teman, dan menjadikan patokan tolak ukur untuk lebih baik dan lebih semangat memberikan motivasi kepada kalian ya teman-teman, seperti itu. Dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya teman-teman, jangan diloncat-loncat, jangan di skip. Karena mengapa? Karena siapa tahu menit per menit setiap video yang mungkin saya bagikan ini ada hal yang mungkin kalian petik ya, atau kalian ambil ya teman-teman, untuk menjadi patokan atau batu loncatan kalian menuju kesembuhan dan pulih normal seperti biasanya, amin ya robbal alamin teman-teman. Nah baik teman-teman, mungkin untuk pembahasan kali ini, dan seperti biasa mungkin saya tidak panjang lebar ya teman-teman. Saya sekali lagi di sini bukan dokter, bukan ahli medis ya teman-teman. Saya di sini bukan ahli psikolog dan psikiater dan lain sebagainya. Terus apa saya di sini berbicara? Saya di sini berbicara tentang pengalaman saya mengalami kecemasan berlebih, gangguan asam lambung, dan yang namanya gangguan asam lambung, anxiety disorder, bisa kumat atau kambuh kapan saja teman-teman ya. Itu termasuk tergantung kalian. Kalau misalkan kalian melanggar lagi pola-pola yang sudah kalian bentuk ya, otomatis itu akan kambuh-kambuhan, kumat-kumatan, seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup di sini memahami saja ya teman-teman, seperti itu. Nah balik, selanjutnya mungkin di sini saya bercerita atau lebih dominan ke anxiety disordernya teman-teman, atau kecemasan yang berlebih. Karena mengapa? Karena gangguan asam lambung ini sangat erat kaitannya dengan anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih. Setiap kali kita merasakan cemas, was-was, kemudian takut, khawatir, itu otomatis asam lambung pasti kurang normal. Baik kadar keasamannya mungkin sangat asam, ataupun kadar jumlah asam lambungnya meningkat ya teman-teman, sehingga mengakibatkan kadang-kadang panas di dada, ulu hati sakit, kemudian tenggorokan kalau menelan itu terasa mengganjal teman-teman, kemudian bangun tidur terasa asam. Itu bisa bisa dikatakan asam lambungnya yang kurang normal, dengan kadar jumlah asam lambungnya mungkin keluar. Itu erat kaitannya dengan gangguan anxiety disorder, dengan kecemasan yang berlebih teman-teman. Nah orang normal pun bisa merasakan seperti itu, namun orang normal itu kadang-kadang tidak diambil khawatir, tidak diambil cemas. Karena mengapa? Kadang-kadang menurut pengalaman saya sendiri, intinya saya dulu 2017 ya pernah merasakan seperti ini 2017, namun
pada waktu itu psikis saya ini belum terganggu ya, mental saya ini belum terganggu teman-teman, belum kena ke anxiety disordernya atau belum kena ke kecemasan berlebihnya. 2017 waktu itu saya masih ingat. Nah kemudian 2021 kemarin saya kambuh lagi teman-teman ya, dirasakan seperti itu. Nah di situ saya belajar baik dari mentor-mentor, kemudian saya kalau misalkan berobat ya, konsultasi seperti itu ya, mungkin alhamdulillah saya sangat memahaminya. Kemudian di YouTube juga banyak ya teman-teman yang membuat tentang seputar gangguan asam lambung, anxiety disorder ya, sangat berkaitan banget seperti itu. Banyak itu mentor-mentor yang menurut saya ya sangat bagus ya teman-teman, dan emang seperti itu cara penyembuhan. Emang kita terkena sebagian besar psikisnya ya teman-teman, atau pikirannya teman-teman, karena terlalu ya, menurut saya karena adanya trauma di waktu pertama kali kita terkena panik. Kalau saya ya panik sampai ke seperti itulah teman-teman. Tidak harus dibahas juga ya teman-teman, seperti itu. Nah mungkin di sini cukup kuncinya itu memahami ya teman-teman, memahami penyakit ini ya, memahami cara kerja anxiety disorder, memahami cara kerjanya asam lambung ya, yang mungkin tidak normal teman-teman. Nah di kesempatan kali ini mungkin saya lebih dominan di anxiety disorder ya, membahasnya kecemasan yang berlebih. Salah satunya kalau misalkan emang ini udah dibahas ya di video ke belakang, di video kemarin waktu itu di kampung saudara saya, ini sudah dibahas ya, dibuatkan videonya. Namun mungkin di sini ada yang bertanya juga teman-teman seperti itu, dengan berpergian ya, mungkin tidak selalu cemas, was-was akan berangkat kemanapun, selalu merasakan itu teman-teman. Dan kenapa setiap waktunya ada rasa cemas, ada rasa was-was, nggak nyaman lah seperti itu teman-teman. Nah mungkin saya bahas di sini, dan saya akan sedikit mendorong, membantu atau memberikan dukungan ya teman-teman, karena saya membaik itu karena berkat adanya dukungan juga dari mentor. Terima kasih banget atas cambukannya yang positif ya teman-teman, cambukan positif supaya saya lebih berani, dan tekad saya lebih kuat, dan niat saya lebih kuat ya, khususnya untuk Pak Abdurrahman ya. Terima kasih banyak atas support dan dukungan. Mungkin dikatakan beliau guru yang sangat sabar sekali membimbing saya teman-teman, Pak Oman. Terima kasih banyak, meskipun selalu bawel, saya selalu ngeluh, pokoknya tidak bosan-bosan teman-teman. Dan terima kasih, mungkin saya ucapkan bahwa semuanya untuk teman-teman akan berakhir pada waktunya jika memang kalian lebih giat lagi melakukan pola-polanya, lebih disiplin ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman ya, menurut saya untuk didominan di anxiety disorder atau dengan kecemasan yang berlebih, menurut saya untuk kuncinya cukup memahami penyakit ini, menyadari ya teman-teman, menyadari dikala kita ada sensasi, dikala kita ada kelayangan, dikala kita misalkan pikiran ruwet ya, mentok gitu pikiran. Kalau misalkan kelayangan ya, kalau misalkan bicara kelayangan ya, orang normal pun pasti merasakan kelayangan, tetapi orang anxiety lebih mengedepankan ya, maksudnya mengedepankan tuh lebih ke banget khawatirnya tuh teman-teman, cemasnya itu. Nah jadi salah satunya setelah saya bercerita, kemudian minta saran, minta tanggapan, dan bukan hanya materi, di situ saya mempraktekannya teman-teman. Jadi jikalau kita misalkan takut berpergian ke salah satu tempat ya teman-teman, ke salah satu tempat ya, otomatis itu ada rasa psikosomatis ya teman-teman. Maksud di sini psikosomatis itu kalau misalkan saya di sini misalkan besok mau pergi acara kemana gitu ya sama keluarga, kan harusnya itu ada rasa senang ya kalau misalkan berlibur itu. Tetapi kalau misalkan orang yang anxiety disorder ini bukan malah senang, malah khawatir ya, malah cemas, was-was. Karena mengapa? Berpikirnya aduh besok saya kumat gak ya. Kalau saya lebih dominan takutnya dikumat, seperti itu teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah melewati semuanya, alhamdulillah tekadnya dikuatin.
Nah, kembali lagi, kalau misalkan kita mau acara kemanapun, khususnya untuk acara misalkan keluarga jalan-jalan, yaitu secara tidak langsung sebelum berangkat kita berpikir yang aneh-aneh, berandai-andai yang aneh-aneh, yang apa namanya, yang tidak sewajarnya, tidak seharusnya kita rasakan. Tetapi tidak dipungkiri teman-teman, saya pun merasakan, tidak dipungkiri meskipun cambukan itu sangat kuat dari sang mentor ataupun apapun itu penyemangat, ya yang namanya perasaan, saya sebagai orang yang penderita anxiety disorder, ya kecemasan berlebih, tidak bisa dikatakan atau diungkapkan dengan kata-kata ya teman-teman. Itu perasaan takut cemas itu luar biasa was-wasnya teman-teman. Nah, terus mengapa dan terus bagaimana cara mengatasi itunya? Nah, untuk saya ya, yang pertama itu saya tekad saya lebih kuat, dan benar orang mentor-mentor yang di YouTube itu berbicara tentang niat ya, niat atau tekad itu yang harus benar-benar kuat teman-teman, harus benar-benar kuat. Kita harus bisa mengalahkan pikiran kita yang negatif ya teman-teman. Jadi disebut kalau saya psikosomatik itu, kalau saya pikiran selalu berjalan ke sana, kemudian tubuh merespon. Kalau saya ya, jadi ketika kita belum berangkat atau sedang berangkat di jalan gitu ya, pikiran tuh ngaco ke sana. Kalau misalkan belum bisa dikontrol ya, pikiran ke sana, ya otomatis si badan ini, sensasi fisik ini timbul teman-teman. Ngerasa nggak nyaman di ulu hati, ngerasa nggak nyaman di perut, terasa aduh lah sensasinya teman-teman datang waktu itu, karena berpikir yang mungkin negatif tidak bisa dialihkan. Itu sih salah satu. Nah, mungkin di situ saya berpikir ya Allah, masa saya gini-gini terus ya. Saya kasihan sama anak, sama istri yang pengen jalan-jalan ke sana kemari. Masa saya gini-gini terus, ya. Di situ saya menguatkan tekad saya, niat saya bahwa saya bisa. Waktu itu dalam keadaan sensasi kelayangan, kelayangan itu sangat luar biasa cemasnya, tidak bisa dikatakan oleh kata-kata ya teman-teman. Sakit banget perasaan waktu kelayangan dipaksa untuk keluar rumah dengan jarak yang lumayan teman-teman, karena kalau misalkan tidak ya namanya keluarga seperti itulah. Waktu itu saya berjanji dan ditekad yang kuat ya, niat yang kuat. Waktu kelayangan pun saya harus bisa, yakin ini semuanya perasaan, yakin ini semuanya pikiran. Dan sebelum berangkat saya menonton video kayak gini ya teman-teman, jadi ada rasa semangat di perasaan ini ya teman-teman. Jadi ada rasa semangat bahwa orang lain bisa, masa saya tidak. Waktu itu ada video sang mentor gitu ya, yang mengatakan kamu itu bisa, waktu itu kamu tuh bisa, cuman tekad kamu dan niat kamu harus lebih kuat. Kalau misalkan kendor ya otomatis balik lagi. Nah, waktu itu tekad saya dikuatkan, saya berangkat. Emang ada sensasi di jalan ini itu, saya tidak peduli. Saya ingat pokoknya kata-kata sang mentor itu, bahwa saya bisa, saya kuat, ini hanya permainan perasaan saya, yang mungkin perasaan yang tidak nyaman ini ya berjalanlah paling lama 10 menit, paling tidak hanya 5 detik lah menurut saya, seperti itu teman-teman. Nah, lambat laun seiring berjalannya waktu ada sensasi itu, selama 5 menit lah ada. Saya tuh kuatkan tekad itu, ingat kata-kata itu, saya bisa, bahwa ini hanya permainan pikiran. Dan alhamdulillah sampai dengan tujuan teman-teman, seperti itu. Dan kesininya malah pulang dalam keadaan tidak ada sensasi. Di undang-undang malah nggak ada sensasi pas jalan pulang teman-teman. Wah, ini menjadi patokan untuk saya, bahwa saya lebih kuat ini dari pikiran saya, bahwa ini hanya pikiran, kata saya gitu kan. Anehnya kalau saya pergian kemanapun itu, kalau misalkan mau berangkat itu banyak sensasi ini itu, pikiran ngaco. Tapi pas jalan pulang, ke arah pulang dengan jarak yang sama, mungkin dari berangkat sampai pulang gitu ya, itu malah di undang-undang sensasi malah nggak ada teman-teman. Lucunya itu itu dijadikan patokan saya tolak ukur, bahwa ini semua tidak benar, ini hanya permainan pikiran, ini hanya permainan perasaan, bahwa kita harus bisa memahami ini. Nah, itu dibikin saya semangat. Kemudian saya tulis di jurnal, setiap saya melakukan dengan sukses lancar jaya, saya ditulis di jurnal ya teman-teman, diapresiasi diri saya sendiri, tanggal, bulan, tahun, bahwa saya bisa ini.
dalam keadaan kelayangan, dalam keadaan pusing, ternyata saya bisa, dan bahwa ini hanya penuh pikiran. Nah, itu kunci yang kedua, harus dibikin jurnal dan diapresiasi diri kita itu kuat. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada keluar rumah lagi, ada jarak yang mungkin dalam keadaan pusing juga atau kelayangan. Nah, saya buka jurnal itu menjadikan patokan. Di hari tanggal itu saya bisa keluar dalam keadaan pusing, kelayang, tapi pas pulang tidak apa-apa. Nah, saya menjadi patokan jurnal ini. Saya tulis jurnal ini menjadikan saya patokan. Oh, kemarin juga bisa, masa sekarang enggak? Ya, berangkat dengan tekad yang kuat dan niat yang kuat banget teman-teman. Dan alhamdulillah semakin hari bisa itu malah ketagihan teman-teman untuk keluar, dan alhamdulillah berjalan lancar seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu sih kuncinya, tekad dan harus memahami permainan pikiran ini, kemudian gangguan asam lambung ini teman-teman. Di saat kita was-was, cemas, otomatis gangguan asam lambung ini akan tidak normal, baik kadar keasamannya atau jumlah asam lambungnya yang meningkat itu teman-teman. Jadi itu harus dikendalikan ya. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya supaya asam lambung kita normal, pikiran kita harus jernih, pikiran kita harus santai, rileks, harus bahagia ya. Lakukan setiap harinya kebahagiaan atau aktivitas yang membuat kalian bahagia. Itu sih kuncinya menurut saya. Kalau misalkan pikiran kita bahagia, hati kita senang, otomatis asam lambung juga akan normal. Itu sih pengalaman saya, tapi saya tidak tahu pengalaman kalian seperti apa ya teman-teman. Seperti itu. Oke, tetap semangat dan semua akan berakhir. Yakin semua akan berakhir indah pada waktunya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di akhir kata. Doa terbaik saya untuk kalian yang masih dalam banyak sensasi ya, penyakit apapun itu, saya doakan supaya lebih sehat lagi seperti semula dan diangkat penyakitnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat penyakit kalian dan terkikis, amin ya robbal alamin. Tetap semangat dan kuatkan tekad dan selalu memahami penyakit atau gangguan ini teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selalu semangat, jangan putus asa, jangan kendor, hajar terus, pokoknya kalian bisa. Ini semua tidak berbahaya teman-teman, asal kalian sudah makan, sudah minum, jalankan itu semua metode-metode yang mungkin saya sudah berikan atau mentor-mentor kalian sudah berikan. Dan cara sembuh orang itu berbeda-beda ya teman-teman, itu tergantung kalian ya, otomatis tergantung kalian. Dan saya hanya menyarankan jaga-jaga pola makan, pola minum, pola makan, kemudian pola pikir, pola hidup ya, kemudian perilaku kalian sehari-hari. Jangan membuat emosi ya, karena perasaan ini akan terganggu kalau misalkan kalian emosi. Oke, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh teman-teman semua.